Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku kesempatan kali ini bersama saya buku Kitab Omong Kosong karya Seno Gumiro Adjidarmo. Buku yang menarik dan ini mendapatkan penghargaan sehingga ini udah edisi yang ketiga, cukup laku. Dan teman-teman yang mengenal Seno Gumiro Adjidarmo tentu akan sangat memahami kualitas tulisan-tulisan beliau ya. Jadi buat kenalan teman-teman yang mungkin belum ini dengan Seno Gumiro Adjidarmo. Dia ini lahir 19 Juni 1958, artinya udah 60 lewat ya, 65an. Dr. Seno Gumiro Adjidarmo, SSN M.Hum. Jadi S1 dia di IKJ. Dia mengambil jurusan film. S2 dia itu tahun 1994 ya, IKJ 1994. Kemudian dia di UI mengambil Magister Filsafat. Magister Ilmu Filsafat itu S2-nya itu tahun 2000. Kemudian di 2005 dia mengambil doktor S3-nya, doktor Ilmu Sastra di UI dengan disertasinya 3 Panji Tengkorak ya, kebudayaan dalam perbincangan, termasuk disertasi yang sudah dibukukan dan saya terus terang masih proses mencarinya. Saya termasuk pengen mengkoleksi disertasi beliau. Oke, tentang buku Kitab Omong Kosong, ini buku yang menarik menurut saya. Seperti biasa ini butuh buku, bukan bedah buku yang secara serius. Ini hanya obrolan tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca buku ini, buku Kitab Omong Kosong. Buku ini buku novel ya, sebuah kisah gitu. Bahkan kalau dibilang sangat dongeng gitu. Sehingga saya kemarin sempat bedah buku ini secara offline di teman-teman Bekasi Books Club dan Bekasi Books Klik ya di hari Sabtu kemarin, dan obrolan tidak formalnya kami itu sempat ada kalau pembaca membedah karya-karya fiksi terlebih novel atau kisah cerita gitu, jangan terlalu detail, takut mengganggu kenikmatan pembacanya gitu. Jadi saya coba menyampaikan putu buku tentang Kitab Omong Kosong ini dari sudut pandang yang tartil aja gitu ya, kerangka novelnya gitu. Detail kisahnya saya pikir saya biarkan, tidak saya sampaikan, teman-teman nanti membacanya dan menikmatinya sendiri. Kesannya gini, ini kitab yang buku cerita yang dongeng dan dongeng yang berkelindan, jadi bertumpuk ya, dongeng yang di dalamnya ada dongeng gitu ya. Jadi menurut saya indah. Kita akan menikmati cerita di dalam cerita. Bahkan kalau nggak salah sampai lipat 3 atau 4 gitu. Jadi si pencerita menceritakan cerita, di ceritanya ada ya pencerita, dia mendengarkan cerita itu. Jadi bertumpuk gitu ya. Nah, dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama Persembahan Kuda. Persembahan Kuda ini sebenarnya kisah tentang kisah Ramayana. Saat Rama sudah berhasil mengembalikan Sinta, sudah ada sumpah dibakarnya Sinta, bukti kesetiaan. Rahwana sudah kalah, Rahwana ditindih 2 gunung ya. Terus Sinta tapi Rama dibisiki oleh pembisik-pembisik yang akhirnya tetap tidak percaya dengan Sinta. Sinta akhirnya keluar dari istana dalam kondisi hamil dan akhirnya ditemu oleh seorang resi Valmiki ya, dan ini juga menarik karena Valmiki ini adalah konon adalah penulis kisah Ramayana gitu. Jadi Sinta, si tokoh dalam Ramayana itu bertemu dengan si penulis kisah Ramayana itu. Dan Valmiki ini merawat Sinta dengan hamilnya dan terlunta-lunta di jalan ya. Akhirnya dirawat di satu gubuk di tepi telaga dan lahir anaknya kembar dan diberi nama Lawa dan Kusa. Menjadi pria 2 anak yang perkasa dan sakti mandraguna.
dididik langsung oleh Valmiki dan kelembutan hati Sinta dengan petuah-petuahnya sehingga melengkapi kualitas pribadi dua anak kembar ini, Lawa dan Kusa, yang sebenarnya adalah anak dari Rama. Nah, Rama dan Laksmana adiknya pun sedang melaksanakan persembahan kuda. Persembahan kuda adalah melepaskan kuda putih. Sepanjang kuda itu berlari, kuda liar itu berlari, Laksmana dengan pasukannya menguasai panjang kuda itu berlari. Jadi semua wilayah yang dilewati kuda itu ditaklukkan. Sehingga Ayodhya kerajaan Rama ini menjadi kerajaan yang ditakuti oleh sekitar karena mereka jadi kejam ya, karena setiap lewat semua dibantai. Pada suatu hari kuda ini melewati Lawa dan Kusa yang sedang bermain di telaga dan kuda itu ditangkap. Oke, ini sorry, detailnya kan saya nggak boleh cerita ya. Yang jelas kan ada pertempuran, Lawa dan Kusa memenangi banyak melawan pasukan Laksmana ya. Itu kisah pada persembahan kuda. Kemudian yang kedua itu adalah perjalanan Maneka. Ini di bab kedua ini saya mulai kaget loh. Ini kok tiba-tiba ada Maneka. Kalau teman-teman menyukai kisah-kisah yang ditulis oleh Seno Gumiwara-Ajidarma, Maneka ini termasuk tokoh yang sering dituliskannya dalam cerpen-cerpennya. Saya itu sampai apa? Ada Maneka, ada Alina, ada Sukap. Tokoh-tokohnya itu nama-namanya unik gitu ya. Nah, Maneka ini muncul di bab yang kedua, di bagian kedua. Perjalanan Maneka. Dia adalah seorang pelacur yang memiliki tato kuda di punggungnya. Dan konon tato itu seperti raja gitu yang tertanam sendiri di punggungnya itu. Konon datangnya ya saat ada kuda putih lewat masuk ke pelacuran, tiba-tiba hilang di kamar Maneka sampai dikejar orang-orang karena itu kan persembahan kudanya Laksmana tadi ya. Tiba-tiba kok nggak ada gitu, ketemu di punggung si Maneka. Akhirnya Maneka justru menjadi pelacur yang sangat laku. Jadi semua lelaki di kota itu pingin tidur dengan Maneka gitu, sehingga dia akhirnya pelacuran tempat dia bekerja ini menjadi semakin laku. Namun Maneka jadi kelelahan dan seorang temannya Sarita atau siapa ya, Sarita itu akhirnya menolong Maneka, dibawa kabur gitu dengan seorang, tapi penuh dihalangi oleh banyak hal sampai akhirnya mati. Si Sarita itu mati di situ. Nah, Maneka terbawa arus dan sebagainya, kisahnya panjang lah ya, pokoknya seru. Ini teman-teman kalau baca akan menikmati bagaimana bertutur mendongengnya seorang Seno Gumiwara-Ajidarma. Akhirnya Maneka bertemu dengan Satya. Satya ini seorang petani yang rajin membaca, jadi seorang yang cerdas. Tapi usia dia masih 16 tahun, Maneka 20 tahun. Nah, ini nanti jadi kisah cinta. Dalam perjalanan Maneka ini ada kisah cinta antara Maneka yang lebih tua dengan Satya yang lebih muda, dan Maneka yang sudah ya, seorang pelacur yang sudah berpengalaman bercinta dengan seorang Satya yang masih lugu tapi cerdas. Nah, Maneka ini ketinggalan karena dia nggak memiliki kemampuan baca tulis. Akhirnya diajari oleh Satya di sepanjang perjalanannya. Sebenarnya banyak catatan di kisah perjalanan Maneka ini ya. Contoh ketika dia mendengar pencerita yang menceritakan tentang Mahakala sang pangeran yang memakan manusia. Ini saya bilang cerita di balik cerita ya. Di dalam cerita ada lagi cerita. Dan itu diceritain tuh Mahakala seperti itu. Dan menurut saya itu keren. Mahakala itu diceritakan. Ini mirip dengan kisah yang di bab bagian pertama juga ada ya, si gelembung Rahwana. Jadi Rahwana keluar gelembung, lalu masuk ke orang-orang yang terkena gelembung Rahwana itu tiba-tiba menjadi liar gitu. Ini kan seperti pikiran yang dikembangkan gitu. Kalau saya nangkepnya itu jadi kemana-mana ya. Nah, cerita tentang Mahakala juga bagus. Jadi bagaimana tentang kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Seorang yang ingin makan manusia, bagaimana dia berhenti untuk makan manusia gitu. Itu ada percakapan filosofis di dalam cerita itu. Kemudian ada percakapan Maneka dan Satya ketika berbincang tentang buku, tentang teori-teori semesta. Itu saya takjub gitu kan. Tapi ada asterisnya, dalam arti ternyata di kolom catatan kakinya itu adalah teori Einstein. Jadi diambil dari
teori Einstein, risalah semesta. Jadi memang diracik sama Senogimi Rajidarmo ya. Terus semesta omong kosong, manusia berusaha memberi makna agar tak sia-sia. Ya pokoknya di situ dia mencari, akhirnya Maneka sepakat bahwa semua ini terjadi, kesengsaraan yang dirasakan oleh Maneka ini terjadi karena Valmiki, sang penulis Ramayana. Bagaimana Satya kalau kita mencari Valmiki? Jadi mereka ini berdua mencari Valmiki dan bertanya orang-orang, katanya Valmiki menuju ke negeri senja. Jadi kau arahkan saja pedatimu, kan dia naik pedati ke arah senja. Jadi mereka mengejar ke senja. Nah, dalam perjalanan itulah yang akhirnya mereka berdua menemukan kitab omong kosong. Nah, di kitab omong kosong inilah masuk ke bagian ketiga. Jadi tadi perjalanan pertama adalah persembahan kuda, kisah Ramayana. Kedua adalah perjalanan Maneka mencari Valmiki. Dan yang ketiga adalah kitab omong kosong. Jadi kitab omong kosong ini ada di bagian ketiga. Di kitab omong kosong ini, ia masih menceritakan tentang perjalanan Maneka dan Satya. Beberapa penggalan fragmen Hanuman yang sudah tua ya. Ini berlipat-lipat. Jadi teman-teman, saya pastikan kalau teman-teman beli bukunya dan membacanya, teman-teman akan merasakan menikmati banyaknya kisah ya, dengan penuh muatan filosofis di dalamnya. Nah, saya di kitab omong kosong mungkin saya akan coba sampaikan dengan runutan aja, runutan. Kalau kisahnya ini panjang ceritanya, perjalanan menemukan ada 5 bagian dalam kitab omong kosong itu. Bagian yang pertama adalah dunia seperti apa adanya dunia. Ini dia ada di halaman 288. Saya sampai catat halamannya karena di situ ada kalau bahasa di Al-Qur'an itu asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul kan sebab-sebab turunnya ayat. Nah, ini ceritanya bagaimana cerita di belakang Satya dan Maneka menemukan bagian pertama itu. Ya, di situ diceritakan ya adalah ceritanya sampai akhirnya nemu bagian pertama kitab omong kosong, dunia seperti apa adanya dunia. Diceritakan di situ, dijelaskan pohon itu ada ya seperti adanya pohon itu gitu. Oke, ini agak rumit dijelaskan kalau nggak ke bagian 2. Bagian keduanya akhirnya ketemu. Ini kisah singkat cerita aja ya. Bagian keduanya adalah dunia seperti dipandang manusia. Ini di halaman 323. Jadi ini fenomenologis. Ini adalah manusia berkesadaran. Jadi manusia nyadar, oh pohon ini tadi kan memang pohon, tapi kalau dari sudut pandang manusia, dia bisa melihat pohon itu karena pohon itu ada karena dia lihat pohon gitu. Karena ada kesadaran atas pohon itu. Jadi fenomenologis ya, berdasarkan gejala. Bagian ketiga, langsung aja ya. Bagian ketiga, dunia yang tidak ada. Ini di halaman 358. Dunia tidak pernah ada sebagai dunia yang sebenarnya. Kalau itu ada, dunia tidak ada. Yang ada adalah gambaran tentang dunia. Jadi ketika sudut pandang kita fenomenologis, maka sebenarnya kenyataan itu jangan-jangan nggak ada. Cukuplah dengan apa yang kita rasakan, yang kita pahami, fenomenologis, gejala-gejala yang kita tangkap. Jadi barangnya malah nggak ada gitu. Anggap dunia itu nggak ada. Nihilisme. Nah, karena kita memberi jarak ya, karena si subjek manusia memberi jarak, maka yang dipandang dunia itu lenyap gitu. Karena ini fokusnya pada si kita subjek. Maka di bagian keempat justru bagaimana mengadakan dunia kembali. Ini mainannya aneh ya, mainnya tarik-tarikan ya. Ini di halaman 414. Di situ digambarkan mengadakan dunia itu bukanlah bicara tentang yang berguna, yang tidak berguna gitu. Tapi ini tentang bagaimana ya, betapa pilihan yang berguna ya, itu kemudian menentukan keberadaan dunia. Jadi kalau runut ya, pertama ya, dunia itu apa adanya dunia. Kedua, dunia itu seperti yang manusia lihat. Jadi sebenarnya ini dia mulai berkeluar. Ketiga, dunia nggak ada. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat dunia. Nah, sekarang bagaimana mengadakan kembali dunia dengan hal-hal yang berguna, mengadakan dunia. Mulai ya. Ini sebenarnya kalau mau pendekatan religius, nggak apa-apa ya kalau dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, saya memahami hadis
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam salah satu kebaikan seorang beriman itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi mengadakan dunia adalah membuat kita bermanfaat, maka dia ada jadi. Atau khairun nasi anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia bermanfaat. Jadi sekali lagi ini manfaat, perkara berguna. Jadi mengadakan dunia adalah dengan cara kita melakukan hal-hal yang berguna. Dalam banget ya. Ini versi tanggapan saya aja ya. Dan ada yang menarik sebelum ke bagian 5, ada satu kalimat di halaman 432. Saya catatin halaman-halamannya karena saya kembali nukil ke sini jadi ingat gitu ya. Di situ ada kalimat yang bagus menurut saya. Jadi segalanya mungkin dengan tanda petik itu pembahasan yang sungguh-sungguh tentang ilmu pengetahuan. Segalanya mungkin. Jadi cara pandang segalanya itu mungkin, inilah yang membuka ruang pengetahuan. Karena kalau udah ngomong selesai, semua itu pasti ini ya udah selesai. Ya kan? Ruang ilmu itu berhenti saat kita dengan ringan mengatakan pasti. Karena semuanya mungkin sehingga kita bertanya terus, apakah mungkin ini? Apakah mungkin begini? Dan itulah bagaimana ilmu pengetahuan terjadi. Menurut saya itu sesuatu yang wow, ini epistemologik banget gitu. Nah, itu di bagian 4 menuju ke bagian 5. Nah, bagian 5 adalah kitab keheningan. Jadi perjalanan panjang Satya dan Maneka tadi akhirnya menemukan bagian 5 dan mereka berdua sangat bahagia. Kayak ketika dibuka ternyata kitab itu kosong, kitab keheningan. Terus kekosongan ini yang harus kau baca. Jadi kekosongan. Ini memang nihilisme ini ya. Keheningan. Ya, tumak ninah kali kalau dalam agama ya. Dalam sholat harus ada tumak ninah. Saya menukil satu bait puisi yang dituliskan di bagian 5 di lembaran saat menceritakan bagian 5 itu ditemukan. Kitab kosong menanti huruf. Siapa sedang membaca semesta? Dunia bagai sejuta cerita. Mengisi lembar kitab yang kosong. Oh. Jadi keheningan. Ya begitu kisah kitab omong kosong itu ya. Lalu diakhiri dengan pengakuan Togok. Jadi kalau di buku ini ada satu semacam bab terakhir gitu. Di bab 52 itu pengakuan Togok. Jadi akhirnya Togok mengaku, saya Togok penulis cerita ini. Mohon maaf kepada pembaca yang budiman. Telah menghabiskan waktu pembaca sekian lama untuk mengikuti cerita ini. Saya Togok hanyalah tukang cerita yang bodoh. Tidak diberkati para dewa. Dan selanjutnya, pokoknya seru banget ya. Jadi ini ternyata kisah ini ditulis oleh Togok. Togok itu kalau dalam tokoh wayang kan dia punokawan yang bercanda. Ini komedinya wayang. Entah itu di Mahabharata maupun Ramayana. Punokawan kan selalu ada ya, goro-goro. Tapi beda dengan Semar. Semar itu tokoh sesepuhnya punokawan yang bijaksana. Gitu. Jadi tuturnya Semar yang bercanda itu penuh makna. Tapi kalau Togok ya itu justru yang nggak jelas-jelas gitu, ya nggak penting gitu. Tapi justru inilah katanya, kata Sena Gumira Aji Darmo, Togok yang menulis kisah omong kosong ini. Yes. Ya demikian sekilas tentang kitab omong kosong. Selanjutnya teman-teman baca. Tapi sebelum saya akhiri, izinkan saya cerita versi Putu. Apa yang Putu tangkap? Seperti biasa nih Putu buku. Jadi apa yang saya tangkap? Ini yang pertama justru catatan menarik menurut saya. Yang pertama, hidup itu butuh seorang Seno Gumira Darmo yang mau membaca kitab lama, Ramayana misalnya, dengan penulisnya Valmiki dan sebagainya, untuk ditulis dengan bahasa sekarang. Dia seperti seorang yang mencatatkan tongkat estafet kitab cerita-cerita yang bermakna itu ke kita. Saya nangkepnya begitu. Jadi seorang yang mau menuliskan kitab omong kosong ini kan menurut saya ini kisah Ramayana yang diangkat kembali. Jadi kalau teman-teman baca itu nanti ada beberapa penggalan yang memang itu tuh ada di Ramayana. Ini misalnya ada tulisan. Jadi disampaikan bagaimana di tepi sungai terdengar Valmiki menembang sambil memetik kecapi. Nah itu isinya adalah kitab kisah Ramayana.
Coba bayangkan kisah-kisah lama itu diangkat kembali Seno Gumira Ajidarmo ditulis dalam satu buku, dan itu kita nikmati sekarang. Bisa jadi akan dibaca kembali oleh anak-anak saya, anak cucu kita. Artinya ini kan terus bergulir kan. Kisah yang lama itu ditarik kembali. Dan apa gunanya? Karena ternyata banyak nilai-nilai yang masih relevan. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam kisah kitab Omong Kosong ini diceritakan baik ketika perjalanan Satya dan Manika itu datang, itu ada orang-orang yang pencerita yang mengamen gitu. Di sana itu pencerita mengamen, dia bercerita di depan restoran. Ketika sudah seru, tegang, tiba-tiba dia berhenti. Dah, kenapa? Hai pencerita, mengapa engkau berhenti? Aku juga butuh makan. Nah, akhirnya dikasih duit. Jadi dia mencari makan dengan bercerita. Yang saya tertarik itu ternyata kita memang terhubung oleh cerita gitu. Dulu tanpa tulisan mereka bertutur dari warung-warung, dicerita, didengerin orang. Kan ini sebenarnya nggak cuma di kisah Maneka dan Satya kan. Di daerah Nusantara pun demikian kan, banyak pencerita. Wayang kulit itu kan pencerita yang didengarkan orang banyak gitu. Jadi cerita inilah yang menghubungkan kita dari masa ke masa. Saya pikir kalau sekarang mungkin gayanya beda, pencerita dengan buku, pencerita dengan blog, dengan tulisan, dengan jejak digital, dengan itu kan semua pencerita yang menghubungkan kita. Jangan-jangan benar kata Yuval Noah Harari di buku Sapiens-nya bahwa manusia bisa bertahan hidup ya, dengan mengalahkan dinosaurus, binatang-binatang purba yang besar dan perkasa itu bisa kalah. Tapi manusia masih bisa bertahan karena salah satunya katanya karena punya kemampuan fiksi. Revolusi kognitif itu membangun khayalan di kepala mereka dalam bentuk cerita-cerita yang disepakati, dituliskan, bisa menjadi cerita lagi di berikutnya. Terlebih kalau cerita ini dalam bentuk ikon-ikon, lambang-lambang, simbol-simbol yang tiba-tiba nyaman untuk diletakkan di kontekstual kapanpun, ya kan? Itu yang poin yang kedua yang saya catat dari kisah buku ini. Terus yang terakhir tentu ya mengapa istilahnya omong kosong dan diakhiri dengan bagian kelima keheningan. Saya pikir ini adalah sebuah renungan bahwa pada akhirnya sepi, hening itu adalah ruang yang nyaman untuk menemukan, mengendapkan pikiran kita, keyakinan kita. Memandang semua jadi lebih jernih dalam keheningan. Pada lembaran terakhir sebelum pengakuan tokoh, ya ada satu lembar itu ditulis sebagai bagian ke-51. Di situ ada tulisan judulnya Akhir Sebuah Cerita. Saya suka ini gaya Seno. Ini kalau saya nganggapnya ini kayak signaturenya Seno Gumira Ajidarmo. Yaitu kalimatnya gini. Ibu, ceritakanlah padaku tentang kitab Omong Kosong, katanya. Maka perempuan itu pun mulai bercerita. Titik. Seolah-olah pada akhirnya ada yang minta diceritain ibunya tentang kitab Omong Kosong, lalu ibu kembali bercerita. Silakan buka di halaman pertama gitu ya. Mengapa saya menganggap ini signaturenya Seno Gumira Ajidarmo? Kalau teman-teman baca cerpen-cerpen beliau itu banyak dengan pola kalimat ini. Contoh ketika bicara sepatu, saya masih ingat tuh, sepatu ya kalau nggak salah. Alina bertanya kepada pencerita, mohon maaf Pak Mas Seno kalau saya salah menukil, tapi kalimatnya sekitaran itu. Ceritakan padaku tentang kesetiaan, maka sang pencerita itu bercerita tentang sepatu, gitu. Terus ada yang ceritakanlah padaku tentang bola mata gitu. Ada yang saksi mata membawa bola matanya. Jadi selalu dengan ceritakan padaku tentang. Dan menurut saya itu unik ya, unik. Ini memang udah punyanya Pak Dr. Seno Gumira Ajidarmo ya. Mungkin itu putu buku pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kitab Omong Kosong Seno Gumira Ajidarmo, silakan yang tertarik, saya sangat merekomendasikan untuk dibaca, sangat menginspirasi.
Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.